Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lakukan secara virtual ya, dengan dibuatnya media pembelajaran berbasis video seperti ini. Nah, untuk materinya kita akan melanjutkan perspektif. Nah, untuk kali ini kita akan menggambar perspektif dua titik hilang. Oke, langsung saja teman-teman bisa ikuti cara menggambarnya, dan jika dirasa video ini kecepatan bisa diperlambat atau mungkin bisa di skip terlebih dahulu. Intinya kalian ikuti terus caranya, jangan sampai ketinggalan, dan kalian bisa nonton berulang kali ya videonya untuk mengerjakannya di rumah. Oke, langsung saja kita ke menggambar perspektif dua titik hilangnya ya. Nah, pada perspektif dua titik hilang kali ini kita ada 4 jenis perspektif. Yang pertama itu di atas bidang gambar ya, menyentuh bidang gambarnya. Kemudian yang kedua, memotong bidang gambarnya atau agak ke bawah gitu ya, seperti pada gambar. Yang ketiga, di atas bidang gambar. Dan yang keempat, di bawah bidang gambar, tidak menyentuh. Nah, kita akan menggambar yang pertama dan juga yang keempat. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, bisa di sketch dulu atau di screenshot ya. Untuk denah itu memiliki kemiringan 60 derajat dan 30 derajat. Kalian bisa pakai penggaris segitiganya, dan ukurannya 250 x 350 atau digambar yaitu 2,5 x 3,5 cm. Kemudian tampak rumahnya tingginya 300 cm atau digambar 3 cm. Untuk tinggi pintu 200 dan lebarnya 80. Kemudian jarak pintu ke dindingnya itu sesuai tebal dinding yaitu 15 cm. Dan untuk jarak dari GH atau garis horizon ke garis tanah itu 1,5 cm. Oke, selanjutnya langsung saja kita buat denahnya terlebih dahulu. Di sini kita bikin garis bidang gambarnya terlebih dahulu ya, menggunakan pensil secara tipis. Setelah itu kita atur kemiringan 30 derajat dan juga garis secara tipis. Lanjut untuk kemiringan 60 derajatnya bikin garis secara tipis juga. Untuk jarak dari garis bidang gambar ke atas etiket itu kira-kira 4 cm ya. Nah, jika sudah, kita tebalkan garisnya sesuai ukuran denahnya yaitu 2,5 x 3,5. Oke, setelah ada garis tebalnya untuk ukuran denah, dilanjutkan saja untuk garis berikutnya, menyesuaikan ukurannya itu 2,5 x 3,5. Kemudian dilanjut untuk membuat pintu. Jarak dari dinding ke pintu itu 1,5 dengan lebar pintu 8 atau 0,8 cm. Selanjutnya kita buat titik SP di kira-kira aja. Untuk titiknya kita ambil 2 cm dari bidang gambar. Selanjutnya kita buat garis untuk menentukan titik hilangnya. Kita buat garis sesuai kemiringan denah yaitu 30 derajat dan juga 60 derajat dari titik SP ke bidang gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dari titik SP ke tiap sudut di denah. Kita anggap saja ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, dan ini sudut D. Kemudian kita tandai oleh titik di pertemuan garis PG dengan garis SP ke sudut. Lalu kita buat garis horizonnya, ini kira-kira aja saya memakai sekitar 6 cm
dari bidang gambar. Dan buat garis tanahnya yaitu 1,5 cm ke bawah dari garis horizon yang telah dibuat. Selanjutnya kita tarik garis dari titik yang sudah ditandai tadi ke garis tanah. Sekarang kita tarik garis dari garis yang sudah dibuat dari pertemuan SP ke bidang gambar tadi untuk garis horizontal di bawah. Ini untuk menentukan titik perspektifnya, titik hilang 1 dan titik hilang 2. Kemudian kita buat tampaknya, kita ukur terlebih dahulu dengan lebar 350 atau 3,5 cm, kemudian tingginya 3 cm, dan untuk lebar pintu 0,8 cm dengan jarak ke dindingnya 0,15 cm. Kemudian jangan lupa diberi nama, yaitu tampak samping dengan tinggi huruf 3 mm. Nah, ini kita beri nama titik hilang 1 atau TH1, dan yang sebelah kiri titik hilang 2 atau TH2. Selanjutnya kita tandai dengan titik garis atap dari tampak di garis yang sudut A. Nah, itu. Setelah itu kita tarik garis dari titik yang tadi dibuat ke TH1 dan juga TH2. Perlu diperhatikan untuk garis bantu ini dibuat secara tipis ya. Lalu buat garis dari masing-masing TH, yang ini pertama TH2 ke pertemuan garis tanah dengan garis sudut A yang di bawah. Nah, lanjut dari TH1 ke garis pertemuan garis tanah dengan garis sudut A. Setelah didapat garis bayangnya atau garis bantunya, kita pertebal garis dari titik A sepanjang garis menuju titik B. Dan selanjutnya dari garis sudut A ke garis sudut D melewati TH. Maaf, bukan melewati TH tapi menuju TH. Dan jangan lupa juga untuk mempertebal garis tingginya untuk masing-masing, yaitu garis A, garis B, dan juga garis D. Selanjutnya kita akan membuat pintu pada perspektif, yaitu dengan menarik garis tipis dari atas pintu ke kanan, kemudian tandai, dan kita tarik garis dari TH1 ke atas titik pintu yang ada di perspektifnya.
Dan jangan lupa untuk dipertebal pintunya. Nah, jadilah hasil dari perspektif yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat perspektif yang kedua, yaitu gambar denahnya berada di bawah garis bidang gambar. Seperti biasa, pertama-tama kita buat garis bidang gambarnya. Di sini harus agak ke atas ya, karena nanti gambar di bawahnya lebih besar daripada perspektif yang pertama. Nah, untuk denahnya sendiri yang sekarang ini agak ke bawah ya, jangan menyentuh ke bidang gambarnya. Untuk sudut sama seperti denah sebelumnya, yaitu ada sudut A, B, C, dan D. Lanjut kita akan membuat titik SP-nya. Nah, ini dikira-kira saja di bawah denah, bebas di mana saja asal tidak terlalu jauh dari denah. Kita tentukan titik SP-nya. Selanjutnya seperti perspektif awal tadi, kita membuat garis sudut 30 derajat dan 60 derajat dari titik SP ke garis bidang gambar. Jika sudah, kita tandai garisnya oleh titik. Nah, itu. Lalu kita tarik garis dari titik ke bawah untuk menentukan titik hilangnya, menentukan TH1 dan juga TH2. Selanjutnya kita buat GT dan GH lagi. Di sini saya ambil GT dan GH sesuai dari perspektif sebelumnya. Supaya tidak ribet, kita bisa tarik garis GH dan juga GT yang sudah ada. Selanjutnya kita akan tarik garis dari titik SP ke masing-masing titik sudut A, B, C, dan D. Nah, sebenarnya cara ini sama seperti cara perspektif sebelumnya ya, yaitu menarik garis dari SP melewati titik sudut ke garis bidang gambar yang ada di atas denah. Jangan lupa untuk menandai garis pertemuan dari SP melewati sudut ke bidang gambar oleh titik. Kemudian kita namai lagi yang ini TH1 dan yang kiri TH2.
Selanjutnya kita akan tarik garis lagi dari garis atas ya, garis sudut ke garis tanah. Caranya sama seperti perspektif sebelumnya. Lalu kita tarik garis bantu untuk tampaknya. Dari atas tampak ke kanan kita tarik garis lurus tipis. Kemudian kita tarik garis dari TH1 ke titik pertemuan dari garis atas tampak ke garis sudut C. Yang bawahnya juga sama seperti yang atas, tarik garis dari TH1 dan juga TH2. Garisnya tipis ya. Nah, setelah ada garisnya, kita sekarang pertebal garis sudut C sesuai ketinggian yang sudah ada ya, dari pertemuan TH1 dan TH2 dengan menggunakan garis putus-putus. Kemudian pertebal juga garis sampingnya, yaitu yang ada di garis titik D dan juga garis titik B untuk garis samping tampaknya ya. Kita pertebal juga untuk garis dari titik D ke garis titik C menggunakan garis putus-putus. Selanjutnya kita akan tarik garis dari TH2 melewati garis D ke garis A. Dan selanjutnya dari TH1 melewati garis B ke garis A. Nanti akan ada pertemuan dari garis yang dibuat keduanya. Kemudian kita akan pertebal garis yang sudah dibuat tadi dari TH ke titik A atau ke garis A ya. Nanti akan membentuk sebuah perspektif rumahnya. Bisa diperhatikan cara membuatnya. Jangan lupa untuk mempertebal garis depannya ya, yaitu garis pada sudut A. Selanjutnya kita akan membuat pintu, kurang lebih sama ya caranya seperti sebelumnya. Kita akan menarik garis dari titik garis pintunya ya. Nah, garis tipis aja dulu untuk membantu.
Setelah didapat garis bantunya, kita pertebal garis pintunya. Dan akhirnya didapatlah sebuah perspektif yang kedua. Oke, sekian tutorial untuk membuat dua gambar perspektif pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, kalian bisa ditonton lagi berulang kali. Dan jika masih belum paham, belum mengerti, nanti akan ada asistensi atau kalian bisa menanyakan saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.